Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Faslun wa qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid darain. Faslun fi kaifati taharatil kubra wa huwa ala darbaini kamilatin wa maz'iyatin. Ammal kamilatu fahiya ayatiya bin niyah wa huwa i'tikaduhu raful hadasil akbar au janabah fa in talaffaja bihi ma'i'tiqadihi biqalbihi kana abdalu wa yusamma 'inda akhadil ma'i wa yaqsalu yadayhi salasan wa yaqsalu ma bihi minal adha summa yatawadda'a wudu'ahu kamilan wa yuakhiru ghusla qadamayhi wa yuhassa 'ala ra'sihi salasa hasyasatin minal ma'i wa yarwi biha usulu sa'rihi wa yafidu al-ma'a ala sa'ri jasadihi salasan wa bidzalika badanahu biyadihi wa yataba'u al-maghabini wa gudwanil badani wa yatahaqqaqu usulul ma'i alaiha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam khallilu sya'ra wangkau basyarata wa in tahta kulli sya'ratin janabatun wa yubda'u bisikatil al-yumna summa yantakilu min mawadi'il qaslihi fa yaghsilu qadamahi ila akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pasal masih tentang bertaharah, masalah sehari-hari, masih masalah keperluan hidup, yaitu adanya bertaharah atau bersuci. Jadi pasal di sini tentang taharah yang besar, yaitu mandi junub. Mandi junub. Apalagi pengantin hanyar kan, rancak mandi junub. Wa huwa ala darbaini. Nah, ini jadi di sini ada dua perkara mandi junub nih. Ada yang kamilatun, yang sempurna, ada mas'iyatun, ada yang sebagian. Nah, jadi ada dua, ada yang sempurna mandi junub ini, maksudnya sempurna tuh bang, ada yang bebagiannya. Ammal kamilatu bahya ayatnya biniyah. Nah, jadi yang artinya sempurna tadi jahidin sini yaitu dengan baniat. Baniat terus. Jadi kalau kada baniat kada sempurna itu benahan. Tapi boleh aja di sini nih kada baniat. Ayatnya biniyah. Wa huwa i'tikaduhu raful hadasi akbar. awil janabati. Nah, jadi itikad baniat tadi, itikad dalam baniat tadi, itikad orangnya dalam hati itu, walaupun kada bersuara, itu ngarnya baniat tuh. Yaitu baniat dalam hati walaupun belum bersuara, baniat mengangkat hadas besar atau mengangkat janabah.
Seandainya seseorang tersebut belepat, misalnya sudah belepat bersuara nih, sengaja aku hendak mandi junub, misalnya bahasa Indonesia kan. Kemudian hatinya berniat juga, jadi artinya berdua tuh, bersuara iya, hati iya, karena abdalu, lebih utama lagi. Nah, tapi kalau ibaratnya berniat aja kada bersuara, berniat aja misalnya dari kamar, anak ke kamar mandi, langsung kubui aja, karena mandi ini karena jenabat, kada ada hati aja tuh berniat karena jenabat, nah itu boleh aja juga. Tetapi kalau dua-duanya hati berpandir juga dalam hati nih, kemudian ibaratnya belapat juga, itu abdalu, lebih utama. Wa yusamma inda akhdil ma. Dan ketika menyebutkan berniat tadi ketika mengambil banyu. Nah, mencibuk lah. Jadi beriringan. Kalau seandainya dari apa? Sebelum mencapai banyu bersuara, itu belum dikatakan niat. Itu baru disebut ajam. Jadi yang namanya niat itu adalah beriringan ketika orang tuh mengambil banyu. Nah, mengubuy, mengambil gayung. Nah, di sini Jahidin yang pertama tuh membasuh tangan dulu. Sebelum mandi nih. Kemudian membasuh kemaluannya dulu. Ulang, membasuh tangan kemaluan. Kemudian berwudu ulang. Berwudu dulu nih. Kan. Menurut Sidi nih berwudu dulu. Akan tetapi wudunya ini agak ganjil. Kenapa? Yaitu mengakhirkan batis. Batis kan diudui dulu. Nah, jadi muka, tangan, bumbunan, kepala kan, tangan, kakinya diakhirkan. Jadi diakhirkan selesai mandi tundung. Anak mandi sudah di atas kan, tinggal batisnya aja lagi. Nah, jadi batisnya. Jadi orang tersebut sama mandi junub tadi, sama lawan orang berwudu. Jadi bisa langsung sholat. Kada wudu lagi. Nah, orang Pundi bahasa bahasa Banjar bisa. Nah. Kemudian summa yatawadda'u wudu'ahu kamilan. Nah, akhirnya orang tersebut tadi setelah membasuh daripada seluruh badan kecuali kaki, kemudian selesainya akhirnya kaki, maka sempurnalah mandi junub tadi. Dan pulang di sini kalau bisa ketika kita menyiram kepala itu 3 kali. Nah, 3 kali ya. Nah, Bokubui 3 kali dulu. Mandi 9 ya. Nah, kemudian kenapa jadi dikubui 3 kali? Kalau ada menyerap ke rambut, bawah rambut, ke pangkal rambut. Nah, setelah rambut tuntung baru dikubui seluruh daripada jasad. Sebertaan. Mungkin kalau bibinan mungkin sambil bersisir kira-kira lah. Ya, nah, supaya tambus rambut gue. Nah, kepala. Nah. Wabidzalika bihi badanu biadihi. Nah, begitu juga sambil digosok lawan tangan. Kemudian segala badan tadi seperti dahi, anggota badan, dan memastikan kira-kira kan kita harus pasti yakin bahwa air ini sudah sampai ke seluruh tubuh.
Nah, jadi kita harus memastikan doa. Karena ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khalilu sya'ara wanqau al-basyarata. Maksudnya sela-selailah rambut. Nah, berambut di sela-sela kayak ini. Namun ini kayak bersisir tadi, pas benar tuh, pas sisir. Di sela-selai, kemudian digosoklah badan. Nah, digosok-gosok. Fa inna tahta kulli sya'ratin janabatun. Karena setiap daripada rambut itu ada janabat. Maksudnya itu bertanggung jawab, harus kena semua rambut di dalam tubuh, di tubuh kita. Jangan sampai enggak kena rambut. Makanya kalau dalam junub, rambut itu jangan dicabut dulu kan. Kalau ada misalnya nempel di badan kita, misalnya kering kan, jangan dulu dibuang, dimandiin dulu. Nah, karena setiap barang-barang yang nempel di badan janabatun, junub. Ya. Nah, wa yubda'u bisikatil aiman. Maka kita ini disunahkan juga ketika mandi itu disunahkan yang sebelah kanan seberkaan. Waalaikumsalam. Nah, kemudian setelah seseorang tersebut summa yantakilu min mawadi'al ghusli fayaghsilu qadamaihi. Ya, setelah selesai tadi, ibaratnya yang di atas rambut, badan digosok-gosok, maka yang terakhir adalah kaki. Nah, kaki yang terakhir, boy. Jadi kaki ini ibaratnya penutup mandi tadi. Nah, penutup. Jadi kalau wudhu tadi kan seharusnya sempurna wudhu tadi kaki kan, tetapi ketika mandi wudhu di atas, maka selesaikan dulu badan, rambut, kemudian pegalangan, semua kita pastikan badan sudah kena air. Baru yang terakhir adalah kaki dibasuh. Nah, fa in salima fi khalal jalika min nawaqisil taharatah sabra jajalahu ayusra bihajat taharah. Nah, boleh seseorang tersebut kalau seandainya tadi sudah mandi junub, kada usah berwudu lagi, kada apa. Langsung saja ayusalya bihajat taharah. Maksudnya boleh saja langsung sholat. Nah, kada wudu lagi dong. Karena nahkumu lahu biar berhadis ini jami'an. Karena kata beliau, kami menghukumi hadis kecil seperti itu hilang karena hadas besar. Wa illa ahdasa lis-sholati wudu'an. Nah, kecuali ibaratnya imbah mandi bekamih ulang. Nah, atau terjapai itu atau terjapai. Salah gosok, salah pegang. Nah, itu batal. Maka wudu'an, berwudu lagi. Wal aslu fi jami' dzalika ma ruya an Aisyah radhiyallahu an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada al-ghusla min al-janabah yaghsilu yadayhi salasan. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, dan apabila Nabi itu hendak mandi dari janabat, maka beliau membiasakan yaitu membasuhnya 3 kali. Nah, 3 kali. 3 kali. Kepala 3 kali,
bahu 3 kali, mungkin macam-macam ya 3 kali. Apalagi bajunya sedikit ya, 3 kali 3 kali. Lebih aman lagi bercabur. Bercabur ke sungai, ke sungai. Itu ada bertah lagi itu kan. Ada bertah lagi sebertan kana. Walaupun kada baturan lagi kan, bercabur. Summa yakhruju biyaminihi fayasibbu ala simalihi, dan setelah seseorang tersebut tangan kanannya kemudian berganti kepada tangan kirinya, kemudian berkumur-kumur. Nah, kumur-kumurnya tadi di sini. Biasanya kalau berwudu dahulu, kalau ini kumur-kumurnya berdudi dan memasukkan ke hidung juga berdudi juga. Intinsak sama. Dan kemudian wa yaghsilu biwajhihi salasan wa jar'ihi salasan wa yusubbu ala ra'sil ma salasan summa yaqtasilu. Fa idza kharaja ghasala qadamaihi wa ammal majzu fa huwa ayaghsila farjahu wa yanwi wa yusamma wa yu'amma bihi badan bi ghasli ma'al madghati wal intinsaqi. Nah, adapun yang tadi kan itu yang sempurna, tadi mandi yang sempurna kan, kamil karena. Nah, diawali daripada berwudu tadi kan 3 kali 3 kali. Nah, adapun yang sebagian mandi junub nih, ini sekalinya kada mandi orangnya nih, kada mandi. Ini sebagian aja, kira-kira imbah isya. Tapi kira kalau bangun pulang tuh lah, jam-jam hendak menggawi pulang misalnya kan, banyak sedikit. Jadi ibaratnya jadi beliau ini hanya membasuh, kemaluannya saja. Kemudian berniat mandi. Nah, jadi bagian daripada badan yang dibasuh tadi ma'al madbagati wal intinsaki, yaitu sambil kumur-kumur dan sambil masukkan ke hidung. Nah, orang seperti ini disebut adalah mandi sebagian. Nah, kalau ibaratnya hendak menunda mandi kan karena dingin, hendak lagi macam-macam aja kan, ada alasan tuh. Nah, maka ini adalah mandi sebagian. Li'annahuma wajibani fil kubra wa fis sughra wa riwayatani ashabuma wujubuhuma fiha aidan. Nah, ini ada beberapa ikhtilaf. Wujubuhuma fiha aidan wala yajuzu lahu ayyasla bi hadzal qasdi illa ayyanwiya bihi al-ghusla al-wudu. Nah, disinilah Jahidin kada boleh untuk sholat. Nah, ibaratnya tapi orang ini bersih aja tapi kada boleh untuk sholat karena belum mandi, baru sebagian, belum tentu mandinya. Jadi orang ini ibaratnya insya Allah aja tuh ibaratnya malaikat ada aja beparak yang ditakutkan kan kayak itu. Jadi malaikat beparak kalau seandainya tidak ada bagian daripada mandi tadi yang ditakutkan, malaikat tuh kada mau dekat, apalagi malaikat rahmat. Nah, ditakutkan ketika waktu itu juga ajal datang kan. Jadi ditakutkan itu aja. Jadi kalau memang kada mampu mandi, sebagian daripada badan dibasahi. Nah, gitu.
Wa yatadakhalu baqiyatul aqwal wudu fil qasdi lil ujri bin niyah wa ya'adamat niyatu lam yasil lahu al wudu'a. Jadi tidak boleh untuk sholat fala tasihhu as-sholatu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la sholata liman la wudu'a lahu. Tidak ada sholat, tidak boleh sholat, tidak sah sholat kalau nggak ada wudu. Nah, cuma basuh tangan, ada sholat lah, nah, nggak bisa kan? Jadi harus ibaratnya kebolehan membasuh berniat untuk mandi itu karena ibaratnya karena ada ujur, karena dingin kah apakah. Tapi kalau lebih bagus lagi ketika mandi junub, mandi yang sempurna saja, nyaman memegang Quran kah, sholat kah. Bikhilafil awal fa innahu qad ata bihi al-wudu' al-kamil. Jadi berbeda pendapat masalah yang awal tadi. Ada juga kita diharuskan dengan wudu yang sempurna. Wa syarfu fi istimalil ma'i ghair mustahibbun. Jadi berlebih dalam menggunakan air itu tidak disunahkan. Wal iktisadu wa huwal mahbub wal mandub ilahi wa qillatul ma' mal ahkamil ghasal wal wudu' aw aula min israf. Jadi yang disunahkan ketika berwudu ataupun mandi yaitu sedikit aja banyunya. Waqat ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'u bimuddin. Nah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mandi sidin dengan satu mud sedikit banar. Satu mud ini ada ukuran kurang lebih seliter lebih lah, 628 mililiter. Halus benar tuh kan. Ketika berwudu lah, ada mandi. Ketika berwudu itu satu mud, tetapi ketika mandi beliau satu sak, satu gantang untuk orang berfitrah. Nah, jadi banyunya sedikit benar sidin. Faslun fi azkari mustahibun zikruha inda ghusli a'da'i yaqulu idza faragha minal istitabah Allahumma naqqi qalbi minasyirki wan nifaq. Nah, ini cuma sekedar doa saja. Banyak aja doa setelah kita berwudu tuh kan, setelah kita mandi. Nah, di sini banyak sekali doa. Allahumma naqqi qalbi minasyirki wan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Nah, wa yaqulu 'inda tasmiyah a'udzu bika min hamazis syaitan wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Nah, itu doa juga toh. Wa yaqulu 'inda ghaslil badi yadayhi. Nah, ketika membasuh tangan, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau tangan kanan dan keberkahan. Maksudnya kanannya surga, maksudnya kebaikan. Wa a'udzubika minasy-syu'umil wal halaqah. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada musuh, musibah dan kehancuran. Nah. Dan waktu yaqulu 'inda mudghah, dan ketika kumur-kumur, Allahumma inni ala tilawatil Quran kitabaka wa kasratul dzikra laka. Ya Allah, tolongilah aku membaca Al-Quran, kitab Engkau yang banyak zikirnya. Nah, di sini kita nih kan disuruh banyak berdoa.
Ini ada aja doanya di doa apa namanya di kitab apa dah yang dari Mangkir. Nah, doa harian. Jadi pian cari ya di situ seorang kan. Karena kita nih semasih akal ada, kita tuh disuruh berdoa. Semasih kita nih masih posisi sehat akal, disuruh kita nih ibaratnya berikhtiar. Semasih kita nih ibaratnya masih diberi Allah Ta'ala nikmat berpikir, maka kita disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seseorang tersebut diberi Allah Ta'ala akal, tujuannya adalah untuk membanding-bandingkan. Karena di dunia ini hakikatnya cuma dua perkara saja. Yang pertama adalah jamal Allah, yang kedua adalah jalal Allah. Kalau jamal Allah tadi adalah keindahan yang terlihat adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu jamal Allah toh. Jadi di alam semesta ini, hakikat daripada alam semesta ini kan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan kalau kita memahami zat adalah zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, di sini jamal Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu terletak adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang zahiriyah kan. Kalau yang batiniyah semua bersumber daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersumber kan. Dan yang sumbernya ini kalau dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah jamal semuanya. Nah gitu. Jamal seperti indah semua. Salah satunya tadi masalah adab. Masalah kita tadi beradab apa sebelum sholat, ketika mandi junub, itu kan adab. Jadi indah. Coba orang kada bemandian, kada indah kan? Jadi adanya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah jamalullah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ini masuk aja dalam akal kita kan, maka kita disuruh berpikir. Jadi apa-apa yang daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah jamal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala hendak bertampai ke jamalullahnya, yaitu diandak kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak, makanya orang dari mana-mana menuntut ilmu supaya mencari kejamalan Allah lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau orang dapat ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hidupnya akan indah. Nah itu tuh indah terus. Itu yang jamalullah dah. Nah jamalullah. Adapun seandainya ibaratnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertajalli kepada syaitan misalnya, itu adalah jamalullah dan jalalullah. Nah, jadi kita disuruh berpikir, memilih. Apabila masih akal masih ada, paham masih ada, berarti kita ibaratnya disuruh kita jamalullah. Jadi kalau yang jalalullah tadi, yang kada baik, kada sesuai dengan nafsu, kada sesuai dengan adab, nah, maka hati kita kada boleh iktiraf sangka buruk. Nah itu pulang tak? Karena itu dari Allah juga.
dari Allah juga. Tapi supaya kita tuh suruh berpikir. Kalau masih bisa mengelak, berikhtiar ataupun memilih, maka kita yang pilih adalah jamalullah tadi. Nah, gitu. Jadi yang jamalullah yang dari Allah juga itu sekedar kita tahu dan memahami. Nah, kalau sudah tahu, memahami, akhirnya kita kedema ambil. Kalau seandainya ada terjadi dalam orang, kita baik sangka dulu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairuhu wa sirruhu minallah. Yang baik, tidak baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah. Kalau hidup kita nih, bisa memahami jamalullah itu, maka hati kita akan tenang karena nerima itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kita akan nerima semua tuh. Karena kenapa kita ibaratnya kada tenang, kada mutmainnah hati kita? Karena hati kita nih belum diberi Allah Ta'ala hidayah untuk menerima jamalullah dan jalulullah. Nah, kalau diberi oleh Allah Ta'ala jamalullah dan jalulullah, nah itu sudah, itu namanya ilmu ma'rifat, sudah ilmunya. Tapi kalau diberi oleh Allah Ta'ala rasanya, nah bisa nikmat benar. Tersenyum Anda melihat orang jahat, orang baik, tersenyum saja beliau. Karena yang dilihat, yang dipandang hanyalah bisa jamalullah dan apa? Jalulullah. Aduh, itu pun yang kita praktikkan sehari-hari lewat. Maka hati kita kalau diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah, maka rasanya nikmat diberi Allah Ta'ala. Jadi akhirnya badan kita nikmat, hati kita nikmat, dan berpengaruh kepada jasad kita, badan kita. Tidak mau marah, ya. Tidak mau tersinggung, nggak mau hasad, nggak mau dengki. Yang ada hanya syukur dan tenang. Nah, kalau diberi oleh Allah Ta'ala. Kalau seandainya diri kita ibaratnya nggak mau syukur, nggak mau sabar, bahkan mau hasad, nah itu berarti jalalullah tuh yang ada dalam diri kita tuh kita rubah ke jamalullah. Nah, kalau bisa kan bagi gimitan. Nah, setiap para nabi, setiap rasul, setiap wali, mereka tuh membicarakan tentang jamalullah dan jalalullah. Mereka sampaikan, mereka dakwahkan. Karena mereka ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dekat. Dan mereka berkalam-kalam, ngomong-ngomong, ngobrol dengan Allah Ta'ala, ngobrol. Nabi dan para wali itu sekali-sekali mereka itu ngobrol dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau Nabi dan Rasul disebut dapat wahyu. Nah, kalau para wali disebut dapat ilham. Nah, jadi mereka inilah ibaratnya rasul-rasul, ibaratnya pengantar-pengantar. Ibarat surat itu tukang antar. Nah, tukang antar berita dan tukang antar kepahaman. Nah, dan wali-wali, para nabi, para rasul, dan para wali. Masing-masing para wali tadi kan pangkatnya juga tuh. Jadi kalau seseorang tadi bisa memandang dalam pemikirannya hanya jamalullah dan jalalullah, kemudian diberi Allah Ta'ala nikmat, nanti suatu saat
kepahamannya ataupun rasa bukan lagi sifat jalullah ataupun jamalullah, tapi yang dia lihat adalah esa, tunggal. Nah, tunggal di sini ibaratnya bukan tunggal berikungan. Jadi kita tuh tunggal tuh tidak ada ikungan sebelumnya dan tidak ada terpisah sesudahnya. Jadi tidak pernah berjaman. Tunggal tadi kada berjaman. Tidak dipandang oleh musim. Ada waktu nang tunggal tuh. Nah, kalau seandainya seseorang tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke rasa zat wajibul wujud tadi, nah, maka disitulah melihat keelokannya, elok ya, indah ya. Nah, itu. Tapi rasalah, bukan ilmu ataupun paham, rasa. Kalau ilmu banyak ilmunya, tapi rasa belum ketemu. Paham banyak aja paham, tapi paham tersebut kira-kira masih mengira-ngirakan. Kalau bahasa ilmu itu masih sojon, husnojon, masih sangkaan ataupun waham. Tapi kalau yang zauqiyah tadi itu adalah hakul yakin. Nah, disitulah biasanya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala kalau sudah sampai di makam zauqiyah tersebut, beliau itu ibaratnya kadang mencari lagi, ilmunya kadang mencari lagi, hanya menunggu perintah saja. Kada kasana kemari lagi, kada cari berkah kada lagi, atau ibaratnya ke makam-makam kada lagi deh, kecuali disuruh. Nah, yang mencari berkah itu karena belum ketemu. Kalau sudah ketemu dengan barang itu enggak cari lagi. Nah, baikungan sudah datang ke rumah. Nah, yang tukang lajari misalnya. Nah, wali-wali itu biasanya menurut anjuran saja lagi, isyarat saja lagi, enggak kemana-mana lagi, enggak bergerak ke sana kemari lagi, kecuali disuruh. Nah, sama apa supaya kita dapat yang seperti itu? Di dalam di dalam Al-Hikam kemarin kan, kita harus ada asbab musababnya untuk mendapatkan itu. Di antaranya sebab musababnya adalah